Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau teladan yang sempurna dalam dakwah. Kita ikut ulama kalau ulamanya ikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pasrah kepada ulama yang ikutin kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walidalik, nggak setiap orang yang mengklaim ilmu terus kita telan bulat-bulat. Lihat siapa orangnya, sanadnya nyambung atau enggak. Dibilang bahwasanya inna hadzal ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini adalah agama, lihat-lihat dari siapa kita mengambil agama kita. Dan masyarakat Indonesia secara umum, masyarakat Madura secara khusus, kita ahlus sunnah wal jamaah yang mengambil keilmuan kita, agama kita dari ulama yang jelas asal usulnya, menyambung sanadnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berguru kepada para ulama di Makkah, yang berguru kepada para ulama di Hadramaut, yang berguru kepada para ulama di Madinah Al-Munawwarah, dan bukan ulama yang enggak jelas. Lah, ulama yang jelas seperti Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, wa di antara mereka juga yang jumpa berguru kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, wa hum min masyayikhil walid min agran Al-Jadd Salim. Kemudian juga yang berguru kepada Sayyid Abbas bin Ali Al-Maliki, kemudian juga yang berguru kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, yang berguru kepada Syekh Ismail, yang berguru kepada Al-Habib Umar bin Hafid, yang berguru kepada Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, yang berguru kepada fulan dan fulan dari para ulama-ulama yang luar biasa ini. Subhanallah. Hatta Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ya, dengan segala keluasan ilmunya beliau mencatat mempunyai guru lebih dari 300 guru. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Al-Habib Umar, ya, itu beliau menyebutkan bahwasanya dia mendapatkan ijazah dari Al-Jadd Al-Habib Salim bin Hafidh, mendapatkan guru daripada Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Salim bilang dia punya 300 guru, lebih dari 300 guru, dan salah satu gurunya dari Madura, orang Madura asli, Syekh Khalil Al-Bangkalani rahimahullah rahmatal abrar. Dan yang menyambung sanadnya kepada Syekh Khalil, Kiai Khalil, bukan cuma dari para ulama Indonesia. Al-Habib Salim bin Jindan nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil. Kemudian juga Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar, nyambung juga sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jadd Al-Habib Salim bin Jindan. Wal Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, wal Habib Salim bin Abdullah Syatiri, mereka juga nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jadd Al-Habib Salim bin Jindan. Termasuk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jadd Al-Habib Salim bin Jindan, dan juga dari para guru-guru lainnya radhiyallahu anhum warḍahum. Jadi kita ngambil agama kita bukan sembarangan, dari ulama yang jelas, nyambung dari ulama-ulama yang ada di Madura, yang ada di Pulau Jawa ini, yang ada di Haramain Syarifain, yang ada di Hijaz, yang ada di Hadramaut, radhiyallahu anhum ajma'in. Ahlus sanad, orang yang sanadnya jelas asal usulnya, yang ilmunya jelas, yang mana mereka mengambil keilmuan tersebut dengan sanad yang jelas di dalam an-nusus wa fahmin nusus. Dalam nas-nasnya tersebut sanadnya nyambung, dalam pemahaman juga pemahamannya nyambung dengan sanad yang bersilsilah, bukan pemahaman ngarang sendiri, merangkai makna dakwah, dia ngarang sendiri apa artinya dakwah, dia ngarang sendiri apa artinya jihad, bukan, tetapi dia memahami makna jihad dengan pemahaman yang difahami oleh gurunya memahami makna jihad dengan pemahaman yang difahami oleh gurunya lagi, terus bersilsilah sampai kepada para syuyukh, para ulama tabi'in, sampai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga memahami makna dakwah, begitu juga memahami makna asyidda 'alal kufar, begitu juga memahami makna amar ma'ruf, makna nahi mungkar, dengan sanad, pemahaman yang sanadnya nyambung. Sehingga kalau kita tahu, kalau kita nih memiliki rangkaian silsilah keilmuan kepada orang-orang besar, jangan kita tergiur kepada ajakan-ajakan yang tidak jelas untuk membuat kita meninggalkan apa yang sudah kita punya. Yaqul al-Imam al-Arif billah Al-Habib Ali bin Hasan al-Attas, itu beliau bilang, man jimaluh ma'uh mahu ilal ghair murjil. Barang siapa yang punya ontak sendiri, dia punya ontak sendiri, maka jangan dia tinggalkan ontaknya ngikut numpang jalan dengan orang lain yang tidak punya ontak, jalan kaki nggak pakai sendal di jalan yang penuh kotoran. Dia punya ontak sendiri, maka kendarai ontaknya, ikut dengan rombongannya, ikut dengan gerbongnya sendiri. Bukan dia cari kepada orang lain, nggak taunya tuh orang tidak punya ontak, jalan kaki nggak pakai sendal, jalannya nggak jelas, nyasar akhirnya. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang tidak jelas yang memecah kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ikuti jalan yang sudah jelas, para masyayikh, para ulama kita yang ada di Madura ini, yang sanadnya nyambung semuanya dengan kita, dengan para habaib, dengan para ulama. Ini sanadnya semuanya nyambung, sama, bermuara kepada muara yang